Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali dengan kami di channel Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Dan kali ini kami masih akan bersama-sama membahas bersama Bapak Ibu terkait studi kasus yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu menghadapi UKP PPG, Bapak Ibu. Jika kemarin Bapak Ibu belum menyimak video kami, silahkan bisa dicari di playlist channel kami di PPG 2024. Bapak Ibu akan menemukan kumpulan tugas beserta latihan-latihan soal dan kumpulan studi kasus Bapak Ibu. Dan jika kemarin kita telah bersama-sama membahas 8 studi kasus, maka hari ini kita akan membahas 9 studi kasus Bapak Ibu, terdiri dari guru kelas, guru mapel, dan guru PAUD Bapak Ibu. Semoga yang kami sajikan bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu mengerjakan UKP PPG terkait dengan studi kasus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ke studi kasus yang pertama, masih terkait dengan pertanyaan pemantik. Jika Bapak Ibu seorang guru, pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real atau nyata Bapak Ibu maksimal 500 kata terkait yang pertama, permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Yang kedua, bagaimana upaya Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. 3. Apa hasil dari upaya Bapak Ibu tersebut? Dan yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Bapak Ibu petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik Bapak Ibu, kita ke studi kasus yang pertama terkait dengan kesulitan memotivasi siswa yang kurang berprestasi Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saya pernah menghadapi tantangan besar dalam memotivasi siswa yang kurang berprestasi di kelas. Salah satu siswa saya seringkali menunjukkan sikap apatis terhadap pelajaran. Nilai-nilainya selalu di bawah rata-rata dan ia tampak tidak bersemangat untuk belajar. Dia cenderung pasif, jarang mengerjakan PR, dan hampir tidak pernah berpartisipasi dalam diskusi kelas. Saya khawatir kondisi ini akan berdampak buruk pada perkembangan akademisnya di masa depan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian upaya apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk mengatasi masalah ini, saya memutuskan untuk melakukan pendekatan personal kepadanya. Saya mulai dengan mengajaknya berbicara secara pribadi di luar jam pelajaran untuk memahami latar belakangnya. Dari percakapan tersebut, saya mengetahui bahwa siswa saya merasa kurang percaya diri karena sering gagal dalam tugas-tugas sebelumnya. Ia juga mengaku merasa bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan menghasilkan nilai yang baik, sehingga ia kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras. Dan setelah memahami masalahnya, saya memutuskan untuk menerapkan beberapa strategi untuk membantunya. Yang pertama, membangun kepercayaan diri. Saya memberikan tugas-tugas yang sedikit lebih mudah namun menantang, agar siswa saya tersebut bisa merasakan keberhasilan. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, saya memberikan pujian dan penghargaan untuk mendorong rasa percaya dirinya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian strategi yang kedua, saya melakukan pendekatan yang lebih personal. Saya mulai memberikan perhatian lebih kepadanya selama pelajaran, memastikan ia memahami materi dan merasa terlibat dalam aktivitas kelas. Saya juga sering memberikan umpan balik positif dan konstruktif. Kemudian strategi yang ketiga adalah mengaitkan pelajaran dengan minat siswa. Saya mencoba mencari tahu minat dan hobinya di luar sekolah, kemudian mengaitkannya dengan materi pelajaran. Misalnya, saya menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan hobinya untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Dan yang keempat, melibatkan orang tua Bapak Ibu. Saya mengadakan pertemuan dengan orang tuanya untuk berdiskusi tentang cara mendukung pembelajarannya di rumah. Kami sepakat untuk memberikan dorongan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap tugas-tugas sekolahnya. Begitu Bapak Ibu untuk strategi atau upaya yang kami lakukan. Kemudian apa hasilnya dari upaya tersebut? Dalam beberapa bulan saya mulai melihat perubahan pada dirinya. Ia mulai menunjukkan peningkatan dalam nilai-nilainya
dan lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Ia juga menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Meskipun perubahannya tidak terjadi secara instan, namun progres yang ia tunjukkan sangat berarti. Ketekunan dan perhatian yang diberikan kepadanya telah membantunya untuk kembali menemukan motivasi dalam belajar, Bapak Ibu. Dan pengalaman berharga yang saya dapatkan adalah bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berhasil jika diberikan dukungan yang tepat. Dan sebagai guru, penting untuk tidak menyerah pada siswa yang terlihat kurang berprestasi, tetapi sebaliknya memberikan perhatian ekstra dan mencari cara-cara kreatif untuk membangkitkan motivasi mereka. Melalui pendekatan personal dan dukungan yang konsisten, saya belajar bahwa perubahan meskipun kecil dapat membawa dampak besar pada perkembangan akademis dan pribadi siswa. Ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa motivasi adalah kunci utama dalam pendidikan dan tugas guru adalah menemukan cara untuk menyalakannya dalam diri setiap siswa. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang pertama terkait memotivasi siswa yang kurang berprestasi. Kita hitung Bapak Ibu ada berapa kata yang telah kita gunakan dari batas 500 kata Bapak Ibu. Coba kita klik tools, word count. 430 ya Bapak Ibu, masih bisa ditambah oleh Bapak Ibu maupun dijabarkan dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Begitu Bapak Ibu, kita lanjut ke studi kasus yang kedua terkait kesulitan mengelola kelas yang ramai dan kurang fokus. Sebagai seorang guru, saya pernah mengajar di sebuah kelas yang sangat dinamis, tetapi seringkali sulit untuk dikendalikan. Siswa-siswa di kelas tersebut sangat aktif, namun seringkali keaktifan mereka berubah menjadi kegaduhan yang sulit dikendalikan. Suasana kelas menjadi bising dan tidak teratur, sehingga fokus belajar siswa menurun. Situasi ini membuat pembelajaran tidak efektif karena banyak siswa yang tidak bisa menangkap materi pelajaran dengan baik. Bagaimana cara mengatasi kesulitan mengelola kelas yang ramai dan kurang fokus? Untuk mengatasi masalah ini, saya mencoba beberapa pendekatan berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, menerapkan aturan kelas yang jelas. Saya mulai dengan menetapkan aturan kelas yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Aturan ini mencakup hal-hal seperti berbicara bergantian, mendengarkan saat orang lain berbicara, dan menjaga ketenangan saat guru menjelaskan. Saya juga melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan ini, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhinya, Bapak Ibu. Kemudian upaya yang kedua adalah penggunaan teknik pengelolaan kelas yang aktif. Saya menggunakan teknik seperti Give Me 5 atau mengangkat 5 jari untuk meminta perhatian, atau clap once, clap twice, tepuk tangan sekali atau 2 kali untuk memusatkan perhatian siswa. Setiap kali kelas mulai berisik. Bapak Ibu, teknik-teknik ini cukup efektif dalam menarik perhatian siswa tanpa harus menggunakan suara yang keras. Gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk upaya yang ketiga adalah memberikan aktivitas yang lebih terstruktur. Saya menyadari bahwa kegaduhan sering terjadi ketika siswa tidak memiliki aktivitas yang cukup untuk membuat mereka tetap sibuk. Oleh karena itu, saya merancang kegiatan yang lebih terstruktur dengan batasan waktu yang jelas. Misalnya, setelah menjelaskan materi, saya memberikan tugas kelompok yang menantang, sehingga mereka tetap fokus pada pekerjaan mereka dan tidak punya waktu untuk bercanda. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, menggunakan pendekatan positif. Saya juga mulai memberikan pujian atau penghargaan kecil kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif seperti mendengarkan dengan baik atau membantu teman. Ini membantu mendorong siswa lain untuk mengikuti contoh tersebut, Bapak Ibu. Berikut untuk hasil dari upaya yang saya lakukan adalah setelah menerapkan strategi-strategi ini, suasana kelas mulai berubah, kelas menjadi lebih tertib dan siswa-siswa lebih fokus pada pelajaran. Mereka mulai terbiasa dengan aturan yang telah disepakati dan tahu apa yang diharapkan dari mereka.
tingkat kegaduhan di kelas pun menurun drastis dan proses pembelajaran berjalan lebih lancar. Hasil belajar siswa juga menunjukkan peningkatan karena mereka bisa lebih fokus dan terlibat dalam kegiatan kelas Bapak Ibu. Kemudian pengalaman berharga apa yang saya dapatkan adalah bahwa manajemen kelas yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Aturan yang jelas, teknik pengelolaan yang tepat, serta pendekatan positif bisa membantu mengubah kelas yang awalnya sulit dikendalikan menjadi lebih kondusif untuk belajar. Saya juga belajar bahwa melibatkan siswa dalam pembuatan aturan membuat mereka lebih berkomitmen untuk mematuhinya. Pengalaman ini memperkuat keyakinan saya bahwa pengelolaan kelas yang baik tidak hanya bergantung pada disiplin, tetapi juga pada strategi dan pendekatan yang tepat. Begitu Bapak Ibu. Sekarang kita hitung jumlah kata untuk studi kasus yang kedua. Kita blok dulu. Kemudian kita klik tools, word count, 419 Bapak Ibu. Masih belum melebihi batas 500 kata ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita lanjut ke studi kasus yang ketiga Bapak Ibu, terkait mengatasi ketidakmampuan siswa dalam menguasai materi yang abstrak. Saat mengajar materi yang cukup abstrak seperti konsep bilangan negatif atau pecahan, saya menyadari bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Mereka seringkali kebingungan, bahkan setelah beberapa kali penjelasan, dan ini membuat mereka merasa frustasi. Ketidakmampuan mereka dalam menguasai materi ini menyebabkan nilai mereka menurun dan menurunkan motivasi belajar mereka, Bapak Ibu. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini, saya mencoba beberapa pendekatan berikut. Yang pertama, menggunakan alat peraga dan media visual. Saya mulai menggunakan alat peraga dan media visual untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak tersebut. Misalnya untuk menjelaskan bilangan negatif, saya menggunakan termometer sebagai alat peraga sehingga siswa saya dapat melihat bagaimana suhu turun di bawah 0. Dan untuk konsep pecahan, saya menggunakan potongan kertas atau gambar pizza yang dipotong-potong untuk menggambarkan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian strategi yang kedua adalah mengaitkan konsep dengan pengalaman sehari-hari. Ini seringkali terjadi ya Bapak Ibu. Saya mencari cara untuk menghubungkan materi abstrak dengan pengalaman sehari-hari siswa. Contohnya, untuk menjelaskan pecahan saya menggunakan contoh membagi kue atau pizza yang merupakan situasi yang familiar bagi mereka. Dengan cara ini, siswa dapat lebih mudah memahami konsep karena mereka dapat mengaitkannya dengan sesuatu yang mereka kenal. Kemudian yang ketiga, membagi materi ke dalam bagian yang lebih kecil. Saya membagi konsep yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memberikan penjelasan satu persatu. Setelah siswa memahami setiap bagian, saya menggabungkannya kembali untuk membentuk pemahaman yang lebih lengkap. Saya juga memberikan banyak latihan bertahap agar siswa dapat membiasakan diri dengan konsep-konsep tersebut, Bapak Ibu. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif. Saya melibatkan mereka dalam kegiatan yang memungkinkan mereka belajar secara aktif, seperti bermain peran, simulasi, atau proyek kelompok. Misalnya Bapak Ibu, siswa diminta untuk membuat model atau gambar yang menggambarkan bilangan negatif atau pecahan yang membantu mereka memvisualisasikan dan memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Untuk keempat strategi yang saya lakukan terkait untuk mengatasi ketidakmampuan siswa dalam menguasai materi yang abstrak. Kemudian bagaimana hasilnya? Setelah menerapkan strategi-strategi ini, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi abstrak tersebut. Siswa yang sebelumnya kebingungan mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan mampu mengerjakan soal-soal dengan lebih percaya diri. Motivasi mereka juga meningkat karena mereka tidak lagi merasa frustasi dengan materi yang sulit.
Hasil ujian mereka menunjukkan peningkatan dan mereka menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi di kelas. Kemudian pengalaman berharga yang saya dapatkan adalah pentingnya fleksibilitas dalam metode pengajaran, terutama ketika menghadapi materi yang sulit dipahami oleh siswa. Saya belajar bahwa penggunaan alat peraga, media visual, dan pendekatan yang lebih konkret dapat sangat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak. Selain itu, pentingnya mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa dan memecah konsep yang kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana adalah kunci dalam membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih baik. Pengalaman ini juga mengingatkan saya bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda dan sebagai guru penting untuk menemukan metode yang paling efektif untuk membantu mereka mencapai pemahaman yang optimal. Begitu Bapak Ibu terkait dengan studi kasus yang ketiga, mengatasi ketidakmampuan siswa dalam menguasai materi yang abstrak. Nah, kita lihat berapa jumlah kata yang telah kita pakai terkait dengan studi kasus yang ketiga Bapak Ibu. Ada 442 kata, Bapak Ibu belum mencapai batas 500 kata. Kita lanjut ke studi kasus yang keempat Bapak Ibu. Studi kasus yang keempat Bapak Ibu, siswa mengalami kesulitan dalam membaca. Permasalahan yang dihadapi di kelas saya, ada seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca. Meskipun usianya sudah cukup untuk dapat membaca dengan lancar, dia seringkali tertinggal dalam pelajaran membaca. Ketika diminta membaca, ia cenderung lambat dan sering keliru dalam mengenali huruf dan kata-kata sederhana. Hal ini mempengaruhi kepercayaan dirinya dan membuatnya merasa tidak nyaman di depan teman-temannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahannya? Saya memutuskan untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa saya dengan mengadakan sesi membaca tambahan di luar jam pelajaran reguler. Sesi ini dirancang untuk memberikan bimbingan intensif dan fokus pada pengenalan huruf, suku kata, dan kata-kata sederhana. Saya juga menggunakan permainan kata dan buku bergambar untuk membuat kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan dan menarik baginya. Selain itu, saya berkomunikasi dengan orang tuanya untuk melibatkan mereka dalam proses ini dengan cara membaca bersama di rumah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, apa hasil dari upaya tersebut? Setelah beberapa bulan, kemampuan membaca dia mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ia menjadi lebih percaya diri dalam membaca di kelas dan tidak lagi merasa takut atau malu. Nilai-nilai akademisnya juga membaik, terutama dalam mata pelajaran yang memerlukan keterampilan membaca. Keterlibatan orang tua di rumah juga membantu mempercepat proses pembelajarannya Bapak Ibu. Dan pengalaman berharga apa yang saya dapatkan? Hal ini mengajarkan saya bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda, dan setiap guru penting untuk memberikan perhatian dan dukungan khusus sesuai kebutuhan mereka. Dan dengan bimbingan yang tepat dan lingkungan belajar yang mendukung, anak-anak yang mengalami kesulitan dapat mencapai kemajuan yang berarti. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang keempat terkait siswa mengalami kesulitan dalam membaca. Sepertinya ini tidak mencapai batas 500 ya Bapak Ibu, kita hitung dulu. Hanya 232 Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu kembangkan lagi menggunakan kata-kata Bapak Ibu atau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, dan semoga referensi ini bisa membantu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait studi kasus yang kelima, mengatasi konflik antar siswa di kelas, dan ini sering sekali terjadi ya Bapak Ibu, di mana di salah satu kelas yang saya ajar, terjadi konflik antara dua siswa yang berujung pada ketegangan di dalam kelas. Sebut saja siswa A dan B, sering terlibat dalam pertengkaran kecil dan kemudian mempengaruhi suasana kelas secara keseluruhan. Teman-teman sekelas mereka pun mulai terbawa suasana sehingga menyebabkan gangguan dalam proses pembelajaran.
Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Saya memutuskan untuk segera mengatasi konflik ini dengan melakukan mediasi antara kedua siswa. Saya mengadakan sesi diskusi terbuka dengan kedua siswa tersebut untuk membahas masalah yang mereka hadapi. Saya memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk mengungkapkan perasaan dan pandangan mereka tanpa saling menyalahkan. Selain itu, saya juga menerapkan aturan kelas yang menekankan pentingnya saling menghormati dan kerjasama, begitu Bapak Ibu. Dan untuk memperkuat upaya ini, saya juga mengadakan kegiatan kelompok yang melibatkan kedua siswa tersebut, supaya mereka bisa belajar bekerja sama dalam suasana yang positif. Saya secara aktif mengawasi interaksi mereka dan memberikan pujian setiap kali mereka menunjukkan sikap saling mendukung, Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana? Konflik antara kedua siswa berangsur-angsur mereda dan mereka mulai dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan belajar menyelesaikan perbedaan dengan cara yang lebih konstruktif. Suasana kelas pun kembali kondusif dengan semua siswa lebih fokus pada pembelajaran. Aktivitas kelompok yang melibatkan keduanya juga berhasil mempererat hubungan mereka, Bapak Ibu. Kemudian pengalaman berharga apa yang saya dapatkan? Hal ini mengajarkan saya bahwa pentingnya menangani konflik antar siswa dengan cepat dan bijaksana. Memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan yang mempromosikan kerjasama juga efektif dalam memperbaiki hubungan antar siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang positif, Bapak Ibu. Terkait dengan studi kasus yang kelima, mengatasi konflik antar siswa di kelas, ada berapa kata Bapak Ibu? 248 kata Bapak Ibu, masih jauh dari batas 500 kata. Kemudian studi kasus yang keenam terkait siswa terlalu bergantung pada guru dalam belajar. Saya pernah Bapak Ibu mengajar seorang siswa yang sangat bergantung pada arahan dari guru dalam setiap kegiatan belajar. Siswa ini selalu meminta petunjuk dan tidak percaya diri untuk mencoba menyelesaikan tugas secara mandiri. Akibatnya, ia menjadi kurang proaktif dan tidak mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, Bapak Ibu. Lalu bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk mengatasi masalah ini, saya mulai memberikan tugas-tugas yang dirancang untuk mendorong kemandirian siswa. Misalnya, saya memberikan proyek-proyek kecil di mana siswa harus mencari informasi sendiri, membuat keputusan dan memecahkan masalah tanpa bantuan langsung dari saya. Saya juga mulai memberikan umpan balik yang lebih fokus pada proses berpikir siswa daripada hasilnya, dengan tujuan untuk membangun rasa percaya diri mereka, Bapak Ibu. Selain itu, saya menerapkan teknik white time, di mana saya memberikan waktu lebih lama bagi siswa untuk berpikir dan mencari jawaban sendiri sebelum saya memberikan bantuan. Saya juga secara berkala mengadakan diskusi kelas yang mendorong siswa untuk berbagi ide dan solusi dengan teman-teman mereka, sehingga mereka lebih terbiasa berpikir secara mandiri. Begitu Bapak Ibu, untuk anak yang selalu bergantung pada guru dalam belajar. Bagaimana hasilnya? Setelah beberapa waktu, siswa tersebut mulai menunjukkan peningkatan dalam kemandirian belajar. Ia menjadi lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas tanpa harus selalu meminta bantuan pada guru. Proyek-proyek yang saya berikan juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menjadi lebih proaktif dalam belajar. Rasa tanggung jawabnya terhadap pembelajaran juga meningkat, Bapak Ibu. Kemudian pengalaman berharga apa yang saya dapatkan? Hal ini mengajarkan saya bahwa mendorong kemandirian siswa sangat penting untuk perkembangan keterampilan berpikir kritis mereka. Sebagai guru, memberikan dukungan itu penting, namun lebih penting lagi untuk memberi siswa ruang dan kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri. Ini membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan percaya diri di masa depan, begitu Bapak Ibu. Jadi selalu ada jalan untuk siswa yang selalu bergantung pada guru dalam belajar.
Kita hitung Bapak Ibu, jumlah keseluruhan kata 266 Bapak Ibu, masih jauh dari batas kata 500 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang ketujuh terkait anak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Di awal tahun ajaran baru, saya menghadapi seorang anak yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dia sering menangis, tidak mau berpisah dari orang tuanya, dan tampak sangat cemas setiap kali harus masuk ke kelas. Kondisi ini berlangsung selama beberapa minggu dan mengganggu proses belajarnya serta interaksinya dengan teman-temannya. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk membantunya beradaptasi, saya memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih lembut dan bertahap. Saya mulai dengan mengajaknya untuk menghabiskan waktu singkat di kelas bersama orang tuanya di awal hari, sehingga ia merasa aman dan nyaman. Secara perlahan, saya memperkenalkan aktivitas yang menyenangkan dan menarik perhatiannya, seperti bermain dengan mainan favoritnya atau mendengarkan ceritanya. Selain itu, saya juga memberikan perhatian khusus kepadanya dengan cara membangun hubungan personal. Setiap hari, saya menyapanya dengan hangat dan memastikan ia merasa diterima. Saya juga melibatkannya dalam kegiatan kelompok yang sederhana agar ia dapat mulai berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya, Bapak Ibu. Kemudian hasilnya setelah beberapa minggu, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, ia mulai terbiasa dengan rutinitas sekolah dan merasa lebih nyaman berpisah dengan orang tuanya di pagi hari. Tangisannya pun berkurang dan ia mulai menikmati kegiatannya di kelas. Dia juga mulai berinteraksi dengan teman-temannya meskipun secara perlahan, dan proses adaptasinya berjalan baik dan ia akhirnya bisa mengikuti kegiatan di kelas tanpa lagi rasa cemas Bapak Ibu. Kemudian pengalaman apa yang didapatkan? Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya kesabaran dan pendekatan personal dalam membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Memberikan rasa aman dan nyaman sangat penting bagi anak-anak usia dini, terutama saat mereka menghadapi situasi yang membuat mereka cemas. Proses adaptasi membutuhkan waktu dan sebagai guru, memberikan dukungan yang konsisten adalah kunci untuk membantu mereka merasa nyaman dan diterima di lingkungan sekolah. Begitu Bapak Ibu terkait studi kasus yang ketujuh, anak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jumlah kata yang telah kita gunakan adalah 271 Bapak Ibu. Kita lanjut ke studi kasus yang ke-8, anak mengalami kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi. Di kelas PAUD, ada seorang anak yang mengalami kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Dia sangat pendiam dan jarang berbicara. Bahkan saat diajak berbicara oleh guru atau teman-temannya, ketika mencoba berbicara, kata-kata yang keluar tidak jelas dan sulit dimengerti. Hal ini membuatnya seringkali menyendiri dan tidak terlibat dalam aktivitas kelompok. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk membantunya, saya mulai dengan mengamati interaksi sehari-harinya dan berbicara dengan orang tuanya untuk memahami lebih dalam tentang latar belakangnya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, saya memutuskan untuk memberikan lebih banyak kegiatan yang melibatkan komunikasi verbal dalam suasana yang santai dan tidak menekan Bapak Ibu. Kemudian, saya mulai dengan mengajaknya bermain permainan yang melibatkan penyebutan kata-kata sederhana, seperti menamai benda-benda atau hewan dalam gambar. Saya juga memberikan kesempatan baginya untuk mengekspresikan diri melalui lagu dan cerita, yang merupakan cara nonverbal untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Selain itu, saya memastikannya berada dalam kelompok kecil yang ramah dan mendukung, sehingga ia merasa nyaman untuk berbicara Bapak Ibu. Lalu bagaimana hasilnya?
Perlahan tapi pasti Bapak Ibu, dia mulai menunjukkan kemajuan, ia mulai lebih sering berbicara meskipun masih dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Teman-temannya juga mulai lebih memahami dan meresponnya dengan lebih baik. Keterlibatannya dalam aktivitas kelompok meningkat dan ia tampak lebih nyaman dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi meskipun prosesnya lambat, ada kemajuan signifikan dalam kemampuan berbicara dan kepercayaan dirinya Bapak Ibu. Pengalaman berharga yang saya dapatkan adalah hal ini mengajarkan saya bahwa setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, terutama dalam hal berbicara dan berkomunikasi. Sebagai guru, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana anak-anak merasa aman untuk bereksperimen dan berlatih berbicara, Bapak Ibu. Dan menggunakan kegiatan yang menyenangkan dan melibatkan komunikasi dapat membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berbicara untuk berkembang tanpa tekanan. Kesabaran dan pengertian adalah kunci untuk membantu mereka mencapai kemajuan dalam kemampuan komunikasi mereka, Bapak Ibu. Kita lanjut ke studi kasus yang ke-9, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, kita hitung dulu untuk studi kasus yang ke-8. Ada berapa kata yang telah kita pakai Bapak Ibu? Ada 287 kata Bapak Ibu, dan kita lanjutkan ke studi kasus yang ke-9, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Sebagai guru matematika, saya menemui seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar aljabar. Meskipun dia mampu mengikuti pelajaran lain dengan baik, saya menghadapi soal-soal aljabar, ia tampak kebingungan dan cenderung membuat kesalahan. Ini mempengaruhi hasil ujian dan kepercayaan dirinya dalam pelajaran matematika secara keseluruhan. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk membantunya, saya memutuskan untuk memberikan bimbingan tambahan di luar jam pelajaran reguler. Saya mulai dengan mengidentifikasi area spesifik di mana dia mengalami kesulitan, seperti pemahaman tentang variabel dan persamaan dasar. Saya menggunakan pendekatan yang lebih visual dan konkret, seperti menggunakan grafik dan diagram untuk menjelaskan konsep aljabar, Bapak Ibu. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana dia diberi soal-soal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah aljabar. Hal ini membantunya mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata, sehingga ia lebih mudah memahami dan menerapkannya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah beberapa minggu bimbingan intensif, dia mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahamannya tentang konsep aljabar. Ia menjadi lebih percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal dan mulai melihat matematika sebagai mata pelajaran yang bisa dikuasai, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dan nilai ujiannya pun meningkat, ia mulai lebih aktif berpartisipasi dalam pelajaran matematika, Bapak Ibu. Kemudian pengalaman berharga apa yang saya dapatkan? Hal ini mengajarkan saya bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, terutama dalam mata pelajaran yang dianggap sulit seperti matematika. Dengan memberikan pendekatan yang sesuai dan relevan, serta bimbingan tambahan yang personal, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang sulit dan mengembangkan kepercayaan diri mereka dalam belajar. Kesabaran dan pemahaman terhadap kebutuhan siswa sangat penting dalam membantu mereka mengatasi kesulitan belajar, Bapak Ibu. Untuk studi kasus yang ke-9, kita telah menggunakan sebanyak 257 kata Bapak Ibu. Kita ke studi kasus yang terakhir, studi kasus yang ke-10 Bapak Ibu, siswa kurang termotivasi dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebagai guru bahasa Inggris, saya mendapati beberapa siswa di kelas saya yang tampak kurang termotivasi dan tidak tertarik dalam pelajaran. Mereka seringkali tidak menyelesaikan tugas, enggan berpartisipasi dalam diskusi, dan memiliki nilai yang rendah dalam tes bahasa Inggris. Hal ini membuat suasana kelas menjadi kurang dinamis dan menghambat proses pembelajaran.
upaya untuk menyelesaikan permasalahan, saya memutuskan untuk mengubah pendekatan pembelajaran bahasa Inggris dengan lebih memfokuskan pada metode interaktif dan menarik. Saya mulai mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan aplikasi belajar bahasa dan video interaktif untuk menarik perhatian siswa saya. Selain itu, saya juga memperkenalkan topik-topik yang relevan dengan minat siswa, seperti musik, film, dan game yang mereka bisa kaitkan dengan pelajaran bahasa Inggris, Bapak Ibu. Saya juga menerapkan pendekatan belajar kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek-proyek yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris, seperti membuat skenario percakapan atau presentasi dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Hal ini membantu mereka belajar dengan lebih aktif dan terlibat. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah menerapkan metode ini, saya melihat perubahan positif dalam motivasi dan partisipasi siswa. Mereka menjadi lebih tertarik pada pelajaran bahasa Inggris dan lebih sering terlibat dalam diskusi kelas. Nilai mereka juga menunjukkan peningkatan, terutama dalam aspek keterampilan berbicara dan menulis. Suasana kelas menjadi lebih dinamis dan menyenangkan dengan siswa yang lebih antusias untuk belajar. Pengalaman yang saya dapatkan adalah bahwa motivasi siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana materi disampaikan. Dengan menghubungkan pelajaran dengan minat siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, saya dapat meningkatkan keterlibatan dan minat mereka terhadap mata pelajaran. Penting untuk selalu mencari cara-cara baru untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Begitu Bapak Ibu. Untuk studi kasus yang terakhir, kita telah menggunakan 268 kata Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami sudah membahas ke 10 studi kasus yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu mengerjakan UKP PPG. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan dapat mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.